Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Termodinamika Dasar. Untuk mata kuliah ini, kita akan membahas kembali usaha untuk mengubah volume, di mana untuk mengingatnya, apabila gaya F searah dengan pergeseran atau pergeserannya, yaitu searah ds, kita sebut sebagai gaya positif. Sedangkan ini disebut juga sebagai usaha yang dilakukan oleh sistem. Itu mudahnya. Jadi sistemnya yang melakukan usaha, sehingga usahanya adalah positif. Apabila gaya berlawanan dengan percepatannya atau gayanya ke depan ternyata arah percepatannya adalah kebalikannya, maka disebut gayanya adalah negatif. Di mana di sini usaha dilakukan pada sistemnya. Jadi sistemnya atau gasnya yang ditekan dari torak dari luar. Untuk gambaran dari atau tentang teori di atas ini dapat dijabarkan dalam gambar di bawah ini. Di sini Anda lihat, yaitu suatu silinder yang dilengkapi oleh piston yang dapat bergerak dan diisi oleh suatu gas. Sehingga di sini sistem dan lingkungannya dapat berinteraksi melalui piston ini atau melalui pertukaran panas. Di sini gas kita jadikan sistem dan dinding bagian dalam silinder ini serta muka sebelah kiri piston ini kita jadikan permukaan batasnya. Jadi Anda lihat ketika piston ditekan ke dalam, maka volume dan jaraknya akan mengecil. Hal ini disebabkan karena usaha dilakukan pada sistem, sehingga menyebabkan volumenya dan jaraknya akan mengecil. Dengan demikian, usaha pada model seperti ini dapat dikatakan yaitu usahanya negatif. Nah, seperti ini. Karena dia apa? Dilakukan pada sistemnya yang dipencet. Oke ya. Dan ketika ketika gaya luarnya dihilangkan, maka pistonnya ini akan bergerak ke kanan sejauh ds akibat volumenya ini pastinya volume gas akan memuai atau bisa dikatakan gas melakukan usaha mendorong torak ke sini agar volumenya bertambah. Sehingga usaha yang di sini disebut usahanya berharga positif atau usahanya adalah positif karena sistem yang mendorong torak. Oke, usaha positif ini dapat kita tulis dalam persamaannya yaitu W atau delta W sama dengan F dikalikan ds. Jika F sama dengan P dikali A dan ds-nya ini adalah dV per A atau volume dibagi luasan, maka usaha dapat ditulis lagi yaitu menjadi delta W sama dengan P dikalikan dV. Oke. Sedangkan usaha total untuk merubah V1 menjadi V2, maka persamaannya dapat ditulis W sama dengan integral V1 menuju V2 P kalikan dV. Untuk persamaan ini, jika kita menggunakan muka piston sebagai sistem, maka gaya yang dilakukan oleh gas pada muka piston akan berlawanan arah atau negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tergantung pada pemilihan sistemnya. Untuk selanjutnya, bentuk kurva luas kerja perubahan volume dapat Anda lihat sebagai berikut.
di mana di gambar A ini adalah suatu proses pemuaian di mana volumenya bertambah sehingga boleh dikatakan usahanya adalah positif. Untuk gambar B, ini adalah proses pemampatan di mana volumenya mengalami penyusutan sehingga usahanya ini boleh dikatakan negatif. Sedangkan untuk C, ini adalah usaha bersih atau gambaran dari siklus kuantitatif, yaitu gabungan proses yang membawa gas kembali ke keadaan semula. Sehingga di sini usaha positif dilakukan oleh sistem dari keadaan 1 menuju keadaan 2. Oke. Dan usaha negatif dilakukan pada sistem dari keadaan 2 menuju keadaan 1. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Jika tekanannya di sini konstan atau isobarik, maka usaha yang dilakukan ini sama dengan kerjanya. Atau boleh ditulis dengan W sama dengan P dikalikan V2 minus V1. Sedangkan selanjutnya, usaha sebagai fungsi lintasan itu bagaimana? Anda bisa lihat sebagai berikut. Untuk usaha sebagai suatu fungsi lintasan, ini Anda lihat ada dua keadaan kesetimbangan dalam suatu sistem, di mana keadaan kesetimbangan awal yaitu 1 menuju ke keadaan kesetimbangan 2. Ya, dari daerah 1 menuju keadaan 2. Tetapi di sini terlihat melalui dua proses kuantitatif ya yang berbeda. Sehingga besar usaha yang dihasilkan dari masing-masing proses ini pastinya akan berbeda. Walaupun berada dalam keadaan yang sama, oleh karena itu usaha ini tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan keadaan awal dan keadaan akhir, atau persamaannya dapat ditulis sebagai W sama dengan integral dari keadaan 1 ke keadaan 2 integral dari delta W, atau boleh ditulis sebagai integral dari P dV, tetapi tidak boleh atau tidak bisa disamakan dari kerja akhir dikurangi kerja awal atau W2 minus W1. Sehingga di sini W bukanlah sifat, sehingga di diferensialnya ditulis sebagai delta W atau dW. Karena usaha bergantung pada proses atau bisa disebut usaha sebagai fungsi lintasan. Itu adalah usaha sebagai fungsi lintasan. Selanjutnya, usaha sebagai pemuaian bebas, yaitu suatu proses adiabatik tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh sistem ataupun pada sistem. Di sini Anda lihat yaitu suatu bejana yang permukaan luarnya diisolasi. Di dalamnya dibagi menjadi dua tempat yang dibatasi oleh selaput tipis. Nah, dibatasi ini. Yang kiri ditaruh gas dan yang satu adalah ruang hampa. Karena permukaannya diisolasi, maka pastinya tidak ada panas yang keluar atau panas yang masuk dari lingkungan. Panas keluar ke lingkungan dan masuk dari lingkungan. Sehingga Q-nya ini sama dengan 0. Proses pemuaian bebas ini bukanlah proses kuantitatif karena tidak bisa kembali ke keadaan semula. Ini kuantitatif dari 1 menuju 2 dan 2 menuju 1. Berarti kuantitatif adalah yang bisa kembali ke keadaan semula.
Selanjutnya kita masuk ke sini. Jika permukaan dalam silinder ini kita jadikan sebagai permukaan batasnya, maka permukaan tersebut akan menerapkan gaya pada gas, namun tidak membuat permukaannya bergerak. Oke ya. Nah, dia kembali ke sini. Oleh karena itu, permukaan ini karena tidak bergerak, maka tidak ada usaha yang dilakukan. Sehingga W-nya sama dengan 0. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuaian bebas usaha yang dilakukan adalah 0 dan besar energi dalam mula-mulanya dan energi dalam akhir adalah sama. Sehingga menurut hukum pertama termodinamika seperti teori tadi, kita tulis di sini bahwa Q-nya adalah 0 dan W-nya adalah 0 karena tidak bergerak, serta energi dalamnya adalah 0. Bisa dipahami di sini ya. Ini adalah usaha yang digunakan sebagai usaha fungsi lintasan maupun pemuaian bebas. Seperti biasa, untuk memahami sedikit demi sedikit ini, saya akan memberikan kepada Anda latihan yang pastinya Anda gunakan sebagai materi pembelajaran seberapa Anda mengerti dari materi yang telah saya berikan. Soalnya silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan sebagai bukti kehadiran dari materi ini. Soalnya adalah silinder berisi gas dengan tekanan dan volume mula-mula adalah 200 kilopascal dan volumenya ini adalah 0,04 meter kubik. Kemudian volume diperbesar sampai 0,1 meter kubik. Tentukan usaha yang dilakukan selama proses jika tekanannya tetap dijaga konstan. Oke, untuk nomor 1 ini karena di soal disebutkan bahwa volumenya diperbesar sehingga ini dikatakan memuai. Maka kalau memuai, volumenya yang memuai mendorong tolak ke sana, ini usahanya adalah positif. Maka untuk usaha yang diperlukan, ini rumusnya adalah W sama dengan integral 1/2 dikalikan AP dikalikan dV. Di mana P-nya adalah sama, sedangkan dV berarti ada turunannya nih, bisa dipecah. Ini boleh dibilang integral 1/2 P dikalikan V2 minus V1. Bisa ya menjawab untuk nomor 1? Mudah kan? Selanjutnya, pastinya saya akan memberikan soal yang nomor 2 yang lebih agak menarik, yaitu gas memuai melalui hubungan PV pangkat 1,2 sama dengan konstan atau C. Volume gas mula-mula adalah 0,5 meter kubik dan tekanan mula-mulanya adalah 5 kalikan 10 pangkat 5 Pascal. Volume akhirnya adalah 1 meter kubik. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gas. Untuk nomor 2, Anda berpatokan pada persamaan ini, di mana PV pangkat 1,2 ini konstan. Berarti kalau ini P1, V1 pangkat 1,2 ini sama dengan P2 dikalikan V2 pangkat 1,2. Ini juga sama dengan C. Tapi kalau maunya kita gunakan ini berarti C sama dengan PV pangkat 1,2. Sehingga untuk mencari P, ini P sama dengan C per V pangkat 1,2. Oke ya. Di sini ini adalah patokan dari rumus ini. Selanjutnya, untuk menentukan P2-nya, karena di sini P1-nya sudah diketahui, ya tekanan mula-mula, maka kita mencari P2-nya. Di sini kita lihat bahwa volume ini diperbesar dari 0,5 menjadi 1,
sehingga memuai. Nah, di sini kita melihat berarti kalau mencari nilai dari P2, maka V2-nya ini yang kita pindah ke sebelah sini. Ini C-nya tidak ada. Oke, kita mendapatkan nilai dari P2-nya. Selanjutnya, usaha ini pastinya rumusnya adalah integral 12 P AdV. Anda lihat di sini, P ini adalah C V pangkat 1,2. Sehingga P-nya kita ganti, ini integral 12, yaitu C per V pangkat 1,2 dikalikan dengan dV. Ya, artinya di sini bahwa yang kita integralkan adalah V-nya. Oke, kalau V pangkat 1,2 kita naikkan ke atas, maka persamaan untuk W ini kita tulisnya adalah integral 12 dikalikan C dikalikan V pangkat 1,2 minus, maaf, karena pangkatnya tadi di bawah, ini 1,2 minus, ini dV. Sehingga kita tinggal mengintegralkan dari V pangkat minus 1,2. Oke, di mana integral rumusnya yaitu integral dari X maunya N, maka ini rumusnya adalah X N plus 1 ya, dibagi ini integralnya menjadi dibagi N plus 1 ya. Saya ulang lagi, kalau diintegralkan yaitu X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1, di mana di sini V berarti pangkat 1 minus 1,2 ditambah 1 dibagi dengan 1, minus 1,2 ditambah 1. Minus 1,2 tambah 1 berarti pangkat 0,2. Ini juga 0,2 berarti jawabannya untuk integral dari ini. V-nya ini adalah C dikalikan dengan minus V pangkat 0,2 minus 0,2 dibagi dengan 0, minus 0,2 ya. Karena apa namanya? Ini pangkat minus 0,2, Anda bisa menaruhnya ke bawah lagi untuk V-nya. Jadi dia bisa menjadi V pangkat 0,2. Bisa ya C-nya di sini. Sehingga persamaan untuk akhirnya di sini kita kembalikan di mana C ini adalah ini tadi P1 V1 kuadrat V1 pangkat 1,2 dan P2 kalikan V2 pangkat 1,2 ya. Sehingga kalau maunya integralkannya tadi adalah hasil, maaf, ini W ini sama dengan C dikalikan minus, atau tulis saya minus di sini, dikalikan dengan V pangkat minus 0,2. Sehingga jika C-nya ini saya ganti, oke, C-nya saya ganti, ini adalah P1 kalikan V1 pangkat 1,2. Oke, kemudian minus sama dengan ini. Ini berarti dikalikan, sama-sama dikalikan dengan apa namanya, pangkat minus 0,02, atau saya tulis di sini adalah P2 dikalikan V2 pangkat 1,2, ini di dalam kurung dikalikan dengan V pangkat minus 0,2. Jadi C-nya tadi ada dibagi di sini adalah 0,2. Ini minus ya tadinya, tandanya. Oke, ini karena V adalah minus 0,02 dan dia masing-masing ini memiliki V dan ini memiliki V, berarti ini pangkat dikalikan pangkat, sehingga pangkatnya ditambah 1,2 ditambah min 0,2, sehingga pangkatnya adalah tinggal 1. Ya, tinggal 1. Sehingga di sini kalau mamanya masih diingat bahwa ini P1, V1, berarti ini pangkatnya tinggal pangkat 1 karena pangkatnya dikali. Oke ya. V1 kali ini berarti pangkatnya tinggal 1 dan ini pangkatnya tinggal
1. Tapi ingat, ini tandanya minus. Sehingga untuk akhirnya, W ini, saya hapus saja. W ini rumusnya adalah P2 dikalikan V2 minus AP1 dikalikan AV1 per 0,2. Ini kenapa kok bisa menjadi positif, minusnya hilang? Tadi seharusnya adalah minus P1 V1 minus P2 V2 per 0,2. Sehingga ini kalikan minus adalah minus, sedangkan minus dikalikan minus ini menjadi positif. Sehingga ini saya balik menjadi di depan dan ini di belakang. Bisa dipahami ya? Sehingga untuk rumus W-nya adalah ini. Sedangkan untuk C-nya tadi, atau untuk P2-nya, rumusnya dari P1V1 pangkat 1,2 sama dengan P2 kalikan V2 pangkat 1,2. Bisa dimengerti ya dan dipahami. Semoga Anda bisa mengerjakannya. Dan saya tunggu jawaban Anda untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Anda telah mengikuti materi ini. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.